Ini mungkin emang pembuka yang agak tidak biasa ya di channel gue. Biasa gue langsung aja ke review IM ya. Teman gue juga gak akan lama-lama, gue akan sambil ngomong TLDR sambil gue bukan melakukan sedikit unboxing dari TLD Audio Legacy 4. Kenapa gue lakukan ini? Karena menurut gue ini tuh adalah sebuah pengalaman yang cukup luar biasa untuk sesuatu yang menurut gua untuk kualitas suaranya dia sangat murah dan sangat budget menurut gua sih ya. Jadi ini adalah menurut gua salah satu kompetitor kalau misalnya lu pengen beli Blessing 2 dan lu gak punya dana cukup untuk Blessing 2. Untuk beberapa orang gue juga mengerti kenapa dia lebih milih T-Audio L4, dan menurut gue secara tonalitas gue sih lebih prefer T-Audio L4 dibandingin Blessing 2. Tapi ya ada beberapa juga keuntungan dari Blessing 2 yang mungkin lu bisa lebih demen di Blessing 2. Packagingnya luar biasa menurut gua sih ya. Banyak sekali brand yang perlu step up, dan ini kayak brand-brand Cina yang tiba-tiba aja menjadi terkenal ya gara-gara Begar. Kabelnya cakep, boxnya cakep, lu bisa taruh dep di sini, 2 IM di sini, ini bisa dicabut, ini juga bisa dicabut. Jadi gitulah. Menurut gua boxnya dulu cakep. Ear tipsnya juga banyak, dan menurut gue ear tips di sini adalah ear tips yang paling bagus untuk mengeluarkan potensi dari T-Audio L4 ini, dan emang cukup besar juga ya, terutama jika mengetahui bahwa ear tips ini adalah ear tips murahan yang bahkan L3 pun keluar di bawah dengan ear tips itu. Nah, jadi ini adalah T-Audio L4. Menurut gua shellnya bagus, cakep. Dia 3D print, model-modelnya mirip L3 dan BGBP DM6. Dia nggak segede Blessing 2, jadi kira-kira ukurannya sama lah dengan mereka. Menurut gua sebagian besar dari Anda akan cukup lah dengan masih muat lah ini ke dalam kuping Anda. Kabelnya menurut gue sih bagus aja. Gue sih nggak gitu merhatiin kabel, asal kabelnya jangan sampah aja kayak blon. Gue biasanya kagak masalah. Kalau nggak kabel SSR juga kayak agak-agak mengecewakan gitu ya. Jadi lagi tuh. Ini gue make bass, nggak gini. Gue Kasal kalian tahu, mungkin kalian belum tahu juga, di sini tuh ada switch di belakangnya kayak di T-Audio L3, dan switchnya cuma berfungsi satu, yang satunya lagi cuma hiasan doang. Switchnya yang berfungsi adalah switch nomor 2, dan switch nomor 2 itu berfungsi sebagai mengurangi bass shelf. Bukannya shelf juga, semacam bass boost gitulah. Jadi kayak menurut gue kalau misalnya gue lagi jalan-jalan di luar, gue lebih prefer switch nomor 2 diturunin. Tapi kalau misalnya gue di dalam rumah, misalnya ya duduk-dudukan aja, kalau nggak colok ke ampli gue di rumah, kalau nggak buat ngetes, nah makanya ini gue tes pakai switch yang kedua dinyalain. Gue lebih prefer yang switch 2 dinyalakin, karena switch 2 itu kan gimana ya, dengan dinyalakan switch 2 presentasinya jadi lebih flat menurut gua di mid range ya. Jadi semua keras lebih balance, dan gua lebih demen gimana ya, bass yang walaupun sedikit boosted mungkin selain di X1000, tapi gimana, nggak ada shelfnya, jadi gua nggak ngerasa disconnect gitu antara bass dengan the rest of the music. Mungkin ada beberapa yang lebih demen that type of bass shelf. Gua sih lebih ke kubu yang antara linear, kalau nggak pelan-pelan naik yang model-model ini, kalau nggak Blessing 2, kalau nggak X1000 yang linear. Nah seperti itu.
Jadi untuk base-nya, specifically untuk base-nya menurut gua dia ya tadi base-nya tuh agak sedikit boosted ya menurut gua. Rumble-nya menurut gua sangat present di sini. Menurut gua lebih present daripada di Blessing 2. Tapi that type of punch-nya menurut gua agak sedikit kurang impresif menurut gua. Mungkin karena di sini dynamic driver agak dikucilin dari awalnya 10 mm jadi 8 mm, tapi hasilnya adalah base-nya jadi lebih tight, lebih nggak bloomy, lebih nggak kotor lah dibandingin di L3, dimana di L4 ini lebih well defined, lebih berbentuk, lebih bertekstur lah bassnya. Bassnya tetap ada sedikit boost di sub bass, tapi ya bukan sangat tidak mengganggu sama sekali. Intinya itu. Jadi semacam bass Blessing 2 cuma sedikit lebih banyak di sub bass. Tapi agak sedikit kekurangan di punch menurut gua. Jadilah itu bassnya L4. Nggak pernah bocor, nggak pernah apa dan sebagainya. Jadi ya gitulah. Untuk mid range-nya menurut gua dia itu sangat balance di sini. Jujur menurut gua secara tonality or general tuning daripada L4 gue lebih prefer L4 daripada Blessing 2 seperti yang tadi mungkin gue udah ngomong. Kenapa? Karena kalau misalnya lu denger banyak vokal-vokal laki-laki di L2 lagi di Blessing 2 itu tuh agak sedikit kering menurut gue, agak sedikit tipis, bukan kering juga sih, kayak tipis dan kurang berbodi, kurang berbobot gitu, kurang bernyawa gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di L4 lu dapet bobot, lu dapet nyawanya. Mungkin karena antara mungkin timbre dari BA-nya, tapi kayaknya nggak juga sih. Mungkin lebih kayak karena ada sedikit boost dari lower mid range ke bass-nya itu loh yang ada di sini. Mungkin berkontribusi ke presentasi yang lebih berbobot dan mungkin arguably lebih linear ya daripada di Blessing 2. Untuk apa mid range, kalau misalnya lu ngerasa Blessing 2 shouty, mungkin lu ngerasa ini shouty juga. Gua sih nggak ngerasa sama sekali. Menurut gua sih cukup lah upper mid range ya, biar ada energy dan bite-nya juga, gitarnya juga di sana. Kayak gimana ya? Ada suaranya terbuka, terasa open, terasa ya gitulah utuh suaranya ya di upper mid range ya. Nggak kerasa kayak mendem nggak jelas gitu. Dan untuk treble, lower treble menurut gua agak sedikit boosted di sini. Mungkin ada yang orang ngerasa agak terlalu banyak, cuman di gua sih jujur ini bagus. Low treble menurut gua nggak ada masalah sama sekali. Treble proper juga nggak ada masalah sama sekali menurut gua. Mungkin agak sedikit boost di sana, sedikit boost di sana. Lebih boost daripada di Blessing 2. Kalau misalnya lu ngerasa Blessing 2 treble-nya kurang energi ya, di sini ada sedikit tambahan energi. Lebih besar tentunya daripada L3, lebih besar tentunya daripada ER2XR, terutama untuk treble, mid treble dan low treble-nya, dimana ER2XR tuh ada sedikit ada drop down di sana, sedangkan di sini tuh lebih pelan-pelan turunnya ya. Pasti gerakannya juga ya agak turun juga, cuman lebih pelan-pelan lah, jadi terasa lebih balance treble di sini. Upper treble-nya gua rasa juga agak sedikit kurang, mungkin di 16K, cuman gak gitu kelihatan roll off-nya kayak di Blessing 2 karena ya dia itu turunnya lebih pelan-pelan gitu, jadi kayak nah gitu tuh pelan-pelan gitu loh. Jadi gue ngerasa treble di sini menurut gue cukup balance juga, setiap kayak gue demen sekali tonality dari L4 ini. Dan untuk harga yang lebih murah daripada Blessing 2, sekali lagi gue bilang ini tuh menurut gue worth banget pakai banget sih. Jadi kalau misalnya lu bilang Blessing 2 itu comparable dengan harga 10 jutaan misalnya, yang anggapan ini comparable dengan harga 8 jutaan gitu, jadi ya equivalent lah berdasarkan harganya.
Jadi gitu, menurut gua sih kalau misalnya lu ada dananya dan lu pengen beli, ya beli aja, sangat worth it menurut gua. Teknikalitas dia menurut gua surprisingly luar biasa. Kalau misalnya gua ngomong bukan luar biasa banget sih, kayak bagus lah. Soalnya TIA Audio ya, misalnya yang gua tahu dari L3 ya, dia tuh bisa bikin tuning yang natural, yang pleasant ya. Tapi gue bilang di review L3 di mana gue demen sekali tonality dan tuningnya dia, tapi gue ngerasa kalau misalnya technical dia itu ya cukup lah untuk bikin suara yang gak aneh. Sedangkan di L4 gue bilang tonality lebih bagus daripada L3, tapi technicality juga jauh lebih bagus daripada L3, mulai dari definition, mulai dari detail retrieval. Menurut gue detail retrieval cukup comparable dengan Blessing 2, tapi ya emang Blessing 2 detail retrieval nggak gitu bagus sih. Dan that 3D sound dan imaging placementnya juga bagus, nggak sebagus Blessing 2 sih pasti ya, dan separasi juga nggak sebagus Blessing 2, tapi menurut gue sangat bagus juga untuk harga segini. Jadi tonalitas yang luar biasa bagus ditambah dengan teknikalitas yang bagus ditambah dengan harga yang cuman 3 juta. Kalau mau lu beli second paling 2,6, 2,7 juga dapet. Menurut gue itu kombinasi yang luar biasa langka sih menurut gue ya. Kalau lu kalau misalnya lu ada dananya, menurut gue beli aja. Kalau misalnya enggak, jual lagi, pasti ada yang mau juga. Ya gitulah untuk L4 secara teknikalitas. Secara koherensi cukup koheren, gue nggak dengar apapun masalah. Timbre juga bagus, kerasa cukup natural, nggak ada kekeringan nggak jelas itu pun, atau dari BA nya nggak ada sama sekali. Texture ring dari sub bass juga bagus, mungkin sedikit lebih bagus daripada Blessing 2. Dan 3D surround soundnya luar biasa juga sih, kayak bagus lah, di above average, di atas rata-rata. Untuk separasi menurut gua cukup bagus juga untuk harga segini, sangat bagus untuk harga segini menurut gua ya. Jadi ya itulah untuk komparasinya. Kalau gue compare dengan Blessing 2, tadi kan kita udah ngomongin Blessing 2, banyak sekali orang yang demen Blessing 2, dan gue juga demen sama Blessing 2. Menurut gue ini ayamnya sangat fantastis. Tapi menurut gue kalau misalnya lu ngomong bang for your buck ya, menurut gue mereka equally bang for your buck, kecuali tergantung lu punya duit berapa sih. Kalau misalnya lu nyari banyakan suara-suara cewek, lu pengennya sesuatu yang 3D, lu pengen pakai buat gaming, menurut gua separasi dan 3D imaging dari Blessing 2 ini terlalu bagus untuk lu nggak beli. Cuman kalau misalnya lu prefer untuk hanya dengan musik, lu pengen more balanced type of sound yang bisa semua tipe lagu itu masuk dan bagus, gua rasa karena untuk vokal laki-laki, kenapa gua akan keep ini 2 ya pasti, karena ini bagus di vokal laki-laki, ini bagus di vokal perempuan. Jadi kayak ya itu salah satunya. Ada juga banyak lainnya di mana ini suaranya lebih luas, ini lebih 3D. Nah itu jadi kayak ini nih complements each other gitu ya. Jadi kayak saling melengkapi lah istilahnya. Tapi ini nih kayak middle groundnya mereka berdua. Dimana pokoknya dia bagus di semua test music yang gue coba di L4. Jadi gue tuh ada playlist isinya lagu-lagu yang gue pakai untuk ngetes lah ya. Ada beberapa yang bagus di Blessing 2, ada beberapa yang kurang gitu bagus di Blessing 2, ada beberapa yang bagus di X1000, ada beberapa yang gak gitu bagus di X1000. Cuman di L4 sih saya bagus semua, entah kenapa. Mungkin karena tuningan dia emang ya all rounder banget ya. Jadi ya apapun bagus menurut gue. Mungkin gak sebagus dengan sesuatu yang emang tune accordingly untuk bagus di situ, tapi ya bagus untuk semua menurut gue.
dan nggak ada yang kedengaran kayak oh ini kerasa aneh ya, ini ragu ini kenapa kerasa aneh, nggak ada itu sama sekali. Jadi ya arguably mungkin gue bisa bilang kalau ini superior, tapi gue juga nggak bisa bilang itu juga karena secara teknikalitas hampir semua aspek dari teknikalitas itu inferior daripada Blessing 2 gitu. Jadi kayak gue nggak ngerti juga. Sedangkan dibandingin L3 ya jelas ini lebih superior semua, mulai dari tuning dimana L3 orang ngerasa agak sedikit kurang di treble, dan gue juga ngerasa demikian sih sebenarnya. Jadi ini ngasih sedikit energi di treble, bassnya juga lebih rapi, nggak segede di sini juga, koherensi juga lebih baik, 3D imaging juga lebih baik, detail treble juga lebih baik, semuanya bagusan di sini. Menurut gue ini meskipun budget ya beli L4 aja. Yang mungkin tadi gue udah ngomong. Compare dengan IR2 XR, menurut gue ini IM yang langka sekali di Indonesia dan sangat underrated. Menurut gue untuk harganya ini tuh value-nya juga memberikan value yang luar biasa sih IR2 XR ini. Etimotic ini nih ya. Cuman fittingnya menurut gue fitting yang paling melecehkan. Karena Anda harus melecehkan kuping Anda sendiri untuk menggunakan IM ini. Bagi yang punya, lo akan ngerti maksud gue apa. Bagi yang pernah nyoba, lo akan ngerti maksud gue apa. Untuk suara menurut gue di sini presentasi lebih kering menurut gue ya. Sedangkan lebih tebal dan lebih lush, lebih bernyawa di L4. Mungkin suara 3D-nya itu lebih kerasa di L4 juga, sedangkan di sini mungkin terasa lebih flat ya imagingnya. Tapi di IR2 XR ini ada semacam kelebihan yang gue sempat kaget juga, dimana dia itu very well defined suaranya. Jadi suaranya tuh sangat jelas, sangat clear, sangat crisp gitu ya. Mungkin secara karena ya gue nggak tahu kenapa, pokoknya dia bisa begitu aja. Tapi gue nggak gitu demen karena dia tuh impact bassnya menurut gue agak sedikit kurang juga, dan ditambah dengan dia itu agak sedikit gimana ya, shouty. Ada sedikit aja shouty. Karena menurut gue meskipun peaknya kira-kira jumpnya itu mirip, cuman di sini tuh dia langsung drop down, itu muncul lagi di upper treble. Jadi gue ngerasa tuh agak sedikit kurang balance gitu ya di antara suaranya IR2 XR. Gue kan berarti ini bukan IM bagus, ini IM bagus sekali untuk, apalagi untuk harganya yang jauh lebih murah menurut gue daripada ini. Jauh lebih murah daripada ini. Tapi menurut gue suaranya sih cuma lumayan gila menurut gue ya, lumayan gila. Jadi kalau lu oke sama fittingnya, menurut gue sih dikit banget yang demen sama fittingnya. Oke sama fittingnya lah. Menurut gue ini coba aja, worth to try. Dan ini ada bass shelf sih. Jadi sebenarnya gue lebih prefer ini secara tuning semuanya. DM6 nggak bisa di compare karena ini jauh lebih bagus dari semua aspek. Cuman gue pengen bilang aja ternyata Chi-Fi itu, nih ya dari pandangan gue, dari yang seingat gue nih ya, gue pertama denger Chi-Fi itu luar biasa tuh semenjak DM6 masuk ke dalam market internasional. Jadi kayak awalnya tuh di gini-gini nih, $200 harganya sama ini. Wah luar biasa ya untuk harganya. Tapi semenjak, maksudnya semakin modern, makin masa berubah menjadi lebih modern, kayak Chi-Fi terus berkembang hingga ada akhirnya dengan harga yang sama lo bisa dapat ini yang jauh lebih bagus daripada ini. Jadi ya seperti journey lah ya hitungannya ya, journey yang menurut gue cukup luar biasa. Sedangkan comparing dengan EX1000, gue lebih demen EX1000 sebenarnya, cuman ya this is a way less offensive tuning, dimana dia suara tetap lebih 3D, sedangkan ini sedikit lebih oval gitu ya secara imaging. Memang secara keluasan lebih luas EX1000, secara detail, makro detail, mikro detail bagusan di EX1000. Bass, impact bass,
depth dan sub bass extension juga menurut gue bagusan di X1000 kalau misalnya dapat fittingnya ya. Dan ruangan yang tepat ya. Jadi ini bagus dalam ideal environment. Ini bagus di almost all environment. Jadi menurut gue it's a better rounded IM. Jadi gitulah. Itulah review gue untuk hari ini. Mungkin emang gue suaranya agak sedikit gue kecilin dikit, mungkin karena ini jam 4:30 pagi dan orang pada tidur semua dan gue belum tidur. Harus nge-push review ya. Oke, sekian sekarang. Jangan lupa nonton video JE. See you next time. Godspeed.